قل هو الرحمن. Dalam 1 tahun, sebulan penuh lamanya, kita diberi kesempatan Allah untuk melakukan proses introspeksi, berkontemplasi, dan melakukan evaluasi diri terhadap semua langkah kehidupan kita, apakah telah memenuhi apa yang dikehendakinya. Misi hidup kita sesungguhnya adalah semata untuk beribadah kepadanya. Dan makna beribadah adalah menjalankan semua yang menjadi kewajiban kita dan menjauhi semua yang dilarang olehnya. Semuanya itu bermuara pada sejauh mana kita mampu mengendalikan diri, hawa nafsu kita, agar kita mampu menjalankan semua kewajiban dan menjauhi semua lainnya. Dan puasa merupakan sarana untuk itu. Mari kita berusaha melakukan yang terbaik dari diri kita agar kita memperoleh derajat takwa sebagaimana yang diharapkannya. Marhaban ya Ramadan, selamat berpuasa. Sebuah buku, cover depannya adalah tanggal kelahiran kita, sedangkan cover belakangnya adalah tanggal kematian kita. Di tengahnya adalah kisah perjalanan kehidupan kita masing-masing. Ada yang kisahnya panjang, ada yang pendek, singkat, ada yang kisahnya menarik, ada yang sebaliknya, ada yang kisahnya heroik atau mungkin penuh pengkhianatan. Pendeknya semua tergantung kepada bagaimana kita mengisi catatan perjalanan kehidupan kita masing-masing. Sedangkan kemudian yang menilai apakah buku kehidupan kita ini cukup bagus, cukup baik sehingga layak disimpan di tempat terhormat, atau mungkin sebaliknya, ibaratnya dibuang ke tong sampah, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan kita. Karena itu akan diisi seperti apakah catatan perjalanan hidup Anda? Apakah akan berakhir baik atau justru sebaliknya? Semua tergantung pada Anda sendiri. You are the master of yourself. Dasar yang dimiliki oleh hampir semua manusia, yaitu ketika mereka menghendaki terjadinya keadaan yang lebih baik melalui sebuah perubahan, maka perubahan itu justru dituntut untuk dilakukan oleh orang lain. Seorang suami menuntut istrinya untuk melakukan perubahan agar kondisi keluarganya lebih baik. Seorang atasan menuntut bawahannya untuk melakukan perubahan agar kondisi perusahaannya menjadi lebih baik. Keadaan seperti ini tidak akan menghasilkan kondisi yang lebih baik, justru sebaliknya. Wajar kalau kemudian Leo Tolstoy, sastrawan Rusia, pernah mengatakan, semua orang ingin merubah dunia, tapi tidak ada seorang pun merubah dirinya sendiri. Perubahan itu akan terjadi apabila semua orang yang terlibat di dalamnya melakukan perubahan secara sukarela. Dan perubahan yang terbaik adalah dimulai dari diri kita sendiri. Kita berkeyakinan bahwa ketika sehelai daun jatuh dari pohonnya, itu tidak luput dari pengetahuan dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak salah kalau kemudian kita mengatakan bahwa semua peristiwa dan kejadian yang kita alami adalah dengan pengetahuan dan izinnya. Tentang bagaimana wujud dari kejadian yang kita alami tersebut, apakah membanggakan atau memalukan, membahagiakan atau menyedihkan, itu tidak lepas dari kita sendiri sebagai pelakunya. Kita sendirilah yang merancangnya, kita sendirilah yang memilih proses dan cara untuk menempuhnya. Sedangkan hasilnya, Tuhanlah yang menentukan. Tidak ada yang kebetulan di dalam hidup ini. Semua terjadi by design. There is no serendipity in our lives. Lalu, hal terbaik apakah yang sudah Anda persiapkan untuk diri Anda sendiri? Menurut Anda, pasti akan muncul jawaban yang berbeda-beda. Namun, guru saya SMA dahulu mempunyai rumusan yang sangat sederhana tentang makna sukses. Menurutnya, sukses adalah apabila seseorang mampu mencapai apa yang menjadi cita-cita, target, atau impiannya. Ini sangat menarik, karena artinya bahwa kata sukses hanya akan muncul apabila kita sebelumnya mempunyai target atau cita-cita. Tanpa itu, maka kata sukses tidak akan pernah ada. Kita hanya menjalankan aktivitas kehidupan secara rutin, mungkin juga tanpa arah. Karena itu penting sekali bagi kita untuk mempunyai impian atau cita-cita. Bukan semata-mata untuk mengejar kata sukses tadi, tapi juga untuk menunjukkan bahwa kita masih hidup dan masih berkomitmen untuk menjalankan amanahnya, amanah Sang Pencipta. Dengan seseorang kemudian sepakat untuk melakukan kerjasama,
Pastilah alasan utama mengapa Anda mau adalah karena orang tersebut jujur, bisa dipercaya, dan bisa diandalkan. Sifat-sifat yang saya sebutkan tadi adalah suatu kepribadian yang dalam satu kata dikenal sebagai integritas. Seseorang dengan integritas tinggi akan bekerja dengan penuh komitmen terhadap apa yang dijanjikannya dan juga konsisten dalam mengerjakan tugasnya, apakah Anda awasi ataupun tidak. Integritas dalam terminologi Islam juga dikenal dengan istilah ihsan. Namun, ihsan mempunyai makna yang lebih dalam. Alasannya adalah ketika dia berintegritas, niat atau nawaitunya semata karena Allah, bukan yang lainnya. Jadi, ingat ya, integritaslah yang membuat Anda menjadi berbeda dari yang lainnya dan tampil lebih istimewa. Guru yang terbaik, demikian pepatah yang kita kenal. Seolah kita harus mengalami dahulu sebuah peristiwa agar kita bisa belajar dan mendapatkan ilmu darinya. Padahal tidak harus selalu demikian. Kita bisa memperbesar arus ilmu ke dalam diri asal kita mau membuka mata dan membuka hati kita. Ketinggian hati dan kurangnya kepekaanlah yang menyebabkan tertutupnya arus ilmu yang masuk. Tahukah Anda, banyak temuan ilmu pengetahuan yang lahir dari sesuatu yang nampak biasa di mata kita. Jatuhnya apel dari sebuah pohon telah melahirkan teori gravitasi Newton. Atau keheranan mengapa seekor ayam bisa berjalan di atas lumpur dan tidak terjerumus telah melahirkan fondasi cakar ayamnya Profesor Sudiatmo yang masyhur itu. Sesungguhnya, di setiap pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi mereka yang mau berpikir. Diselenggarakan di salah satu universitas terkenal di California, Amerika, Albert Einstein ditanya oleh seorang mahasiswa, "Mengapa Anda demikian hebat dan terkenal seluruh dunia?" Lalu Albert Einstein menjawab, "Begini, kita ini ibaratnya lebah yang hidup di dalam sangkarnya. Dari sekian banyak lebah tersebut, hanya beberapa ekor sajalah yang menyadari keberadaannya." Jawaban ini mempunyai makna yang sangat dalam. Sebab ibarat kita manusia dengan jumlah miliaran, hanya sedikit sekali orang yang menyadari tentang eksistensinya, tentang apa misi hidupnya di dunia. Sebagian hanya mengerjakan rutinitas dan hidup tanpa makna. Sementara orang yang sadar bahwa dia hidup di dunia adalah dengan misi, akan berusaha membuat makna dan bermanfaat bagi yang lainnya. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa memberi manfaat bagi umat dan sekitarnya. Ajak Anda untuk bertanya pada diri sendiri, sejauh manakah Anda tahu potensi yang dimiliki oleh diri masing-masing? Sudahkah Anda memanfaatkannya secara maksimal? Imam Al-Ghazali membagi manusia dalam 4 kuadran. Kuadran pertama adalah orang yang tahu bahwa dirinya tahu. Kuadran kedua adalah orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu. Kuadran ketiga adalah orang yang tidak tahu bahwa dirinya tahu. Kuadran keempat adalah orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Kita juga bisa meningkatkan kualitas diri kita sehingga berada di kuadran pertama. Syaratnya adalah kita harus berani menerima tantangan semua kesempatan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Hanya dengan cara seperti itulah, maka kita akan tahu sejauh mana potensi yang kita miliki sesungguhnya untuk kemaslahatan dan kebermanfaatan orang banyak. 1% inspirasi atau gagasan dan 99% adalah keringat. Demikian Thomas Alva Edison, salah satu inventor yang sangat terkenal di dunia, berkata. Artinya, sebelum kita melakukan sesuatu, diperlukan sebuah gagasan sebagai awalan agar jelas kemana arah yang akan kita tuju. Masalah yang ingin saya gugah dari Anda adalah bahwa dalam melahirkan sebuah gagasan, sebagian besar kita masih cenderung menggunakan cara berpikir dan kelaziman yang berlaku di masyarakat, sehingga gagasan yang dihasilkan menjadi biasa dan cenderung monoton. Karena itu, untuk menghasilkan gagasan yang cemerlang, cobalah kita mulai berpikir out of the box, yaitu menciptakan solusi dengan cara berpikir yang berbeda. Dengan kata lain, kita perlu menumbuhkan kreativitas dalam diri sehingga kita bisa memperbesar peluang untuk mendapatkan solusi yang lebih baik.